Oke, lanjut. Nomor 13. Nomor 13. Sebuah tugas baru dari atasan Anda bertentangan dengan proyek penting yang Anda tangani dapat mempengaruhi kualitas hasil akhir. Bagaimana menyampaikan kekhawatiran? Nego analisis. Pemberian tugas mengatur pertemuan prioritas dari dampak kedua tugas. Yang D enggak sih? Nah, kalau nego itu kayaknya enggak ada penjelasan. Ini susul lah ya. Ya enggak susah, enggak gampang juga. Next. Bolehlah lihat penjelasannya. Menegosiasikan, kenapa kok salah? Mungkin tidak selalu memungkinkan dalam situasi yang mendesak. Oke. Kalau situasi mendesak, hal nego iku nggak mungkin, ngono kan intine ya. Analisis, iya tapi nggak ngomong langsung kan, ini tidak, kurang interaktif dibanding pertemuan langsung. Memberi tugas ini kayak tidak melempar ngono, tidak menyelesaikan masalah. Pertemuan, nah ini benar-benar karena dia lengkap, ada diskusi, ada dampak yang kayak gitu-gitu dia lengkap. Next. Jadi Anda dihadapkan proyek anggaran sangat terbatas, selesai dalam waktu singkat. Bagaimana merencanakannya? Analisis semua elemen, identifikasi aspek kritis ini juga boleh. Vendor kontrak, learn untuk mengurangi lean. Ya nggak cuman analisis, langsung kerja. D. Salah. Jawabannya B. Ini harus ditulis ini, kenapa kok B? Malah poinnya paling kecil. Analisis semua sebenarnya, tapi berkaca sebelumnya kalau analisis nggak diskusi kan salah ya. Ini pikirku salah, bukan yang terbaik. Jadi yang terbaik yang ini, yang langsung kerja. Ya apa iki, tulis. Mana pulpennya? Ini. Oke. A. Menganalisis. Memerlukan waktu yang tidak selalu tersedia. Analisis salah. Nego pun ya salah, itu jelas nggak optimal. Metode kerja efektif mengurangi pemborosan waktu dan perubahan budaya kerja. Metode kerja lean itu salah. Penasaran aku, apa sih lean? Kita searching ya. Enter. Hah? Lulu. Kok disconnect? Loh. Mati dah HP ku. Bentar.
Dalam rangka apa ya? Nah, mari kita lihat. Lah, kok pretest? Bukan itu, coy. Tadi tak copy nggak sih? Walah, gak tak copy ku. Ya apa iki, ya apa iki? Nah, energi. Nice. Learn management. Implementasi pemborosan. Menerapkan sistem JIT just in time. Maneuver good aim primary at reducing times. Ya, intinya dia untuk itu tadi, mengurangi pemborosan dan apa namanya tadi, efisiensi. Ya sama sih, biar lebih efisien. Coba people also ask bagaimana cara sebelum menerapkan dan perusahaan segala hal matang, tim bertugas, perusahaan rencana tindakan, kesadaran seluruh karyawan. Berarti famous option to manufacture operation seeking to improve performance, result, benefit that beat the competition and lower time to market. Keunggulan, kualitas produk, layanan, minimal cacat, variasi kesalahan, meningkat produktivitas. Wow, sangat terkenal berarti memang. Contoh dan manufaktur, produksi pemborosan, produksi Toyota production system, populer dan manufacturing. Langkah-langkah berbeda, tujuan, langkah-langkah umumnya, nilai produk, layanan, rantai nilai, awal hingga produksi. Ya, intinya efisiensi lah ya. Oke lah kalau begitu. Jadi jawabannya adalah fokus pada sumber daya aspek kritis. Fokus SDA kritis. Ya kayak gitulah intinya. Next 15.
belum lihat. Rapat tim yang Anda pimpin sering tidak efektif dengan banyak anggota tim diam. Mendorong partisipasi sehingga produktif. Aturan ice breaking yang DC paling efektif, ya enggak sih? Atau kalau yang itu agenda rapat dengan jelas, yang itu. Tapi kalau ternyata sebelumnya sudah atau yang itu aturan, aduh banyak semua ice breaking, enggak deh. Ini menghabiskan waktu. Yang ini enggak sih? Yang B aja. B. Aduh, malah D enggak menghabiskan waktu toh, Pak. Aturan, iya aturan itu kayak terlalu. Ya. Mari kita lihat nyusun agenda rapat dengan jelas. Tapi tidak mendorong partisipasi. Aturan, tekanan ketidaknyamanan yang akan benar. Waktu ekstra pergantian, masukan. Berarti bukan waktu ya masalah. Oke, catat berarti ini. Yang tadi kirim agenda H-1 itu salah. Terus aturan wajib diskusi juga salah karena aturan. Ice breaking jelas salah. Terus harus ngomong satu-satu, intinya kan ngono. Itu yang paling benar ternyata. Oke. Next, menugaskan kunci nih belum lihat. Kita lihat sih D yang satu, selebihnya enggak. Anda telah menugaskan anggota tim tugas penting. Mereka tidak dapat memahami instruksi dengan baik, tidak memuaskan. Memantau lebih dekat umpan balik, sumber daya tambahan, pelatihan, mengganti salsi. Nah itu tidak memahami instruksi berarti meninjau kembali instruksi dan memastikan pemahaman yang benar. Yang C enggak sih? Nice. Ini pengalaman pribadi dengan Bapak. Komunikasi itu penting. Ya, enggak usah lah, ini udah jelas. Kayak gini. Harusnya kayak gitu berarti langsung. Anda bertugas mengimplementasikan teknologi baru, tapi penolakan mayoritas. Khawatir dampak pekerjaan, meredam khawatiran transisi yang mulus, manfaat, pelatihan, feedback, kekhawatiran, pelatihan sih paling cocok karena teknologi baru. Ini enggak sih? Feedback, menyesuaikan, itu juga boleh tapi lebih ke pelatihan. Nah kan benar, pelatihan tuh mantap kalau ini.
karena teknologi baru. Coba lihat alasannya, manfaat, tapi tidak cukup dukungan tambahan, perhatian transisi yang lebih mulus, feedback. Ini harus dilakukan pelatihan loh, cuy, pelatihan. Dukungan tambahan tidak cukup meredam kekhawatiran awal. Ya begitu, paket lengkap lah pelatihan dalam hal itu. Tidak semua soal yang ada pelatihannya jawabannya pelatihan. Oke. Anda mendengar laporan salah satu anggota tim Anda berperilaku tidak profesional, masalah pertemuan pribadi, yang kayak gini-gini tuh loh. Ekspektasi yang jelas, memantau, menyelesaikan sesi, dinamika tim. Yang A karena dia satu orang, B lawannya pasti yang D. D malah satu. Yang A, kenapa kok yang A? Karena paling efektif langsung, kesempatan isu langsung, kesempatan ekspektasi yang jelas ini enggak, untuk mencegah perilaku lebih lanjut. Ini kalau setelah pertemuan pribadi, ya enggak sih, workshop membantu secara keseluruhan tapi tidak efektif, tidak profesional individu, tidak cukup menangani karena satu orang gitu loh. Ya paham. Evaluasi kinerja mendatang, Anda harus menilai anggota tim Anda kinerjanya bervariasi. Memastikan evaluasi adil, mendorong pertumbuhan pribadi profesional. Kriteria, nah itu yang bagus, feedback. Itu juga harusnya feedback sama input, menyorot. Yang A sih tetap yang A tuh terbaik, yang A jelas ini not bad. Feedback iya, tapi nilainya gimana? Gitu, objektif, konsisten, feedback oke. Tapi mana tapi kalau tapi ya intinya itu, sebelum feedback harus ada pedoman penskoran. Ini terlalu subjektif. Ini rekan kerja itu subjektif. Kekuatan area perbaikan, ya wis pokok itulah jawabannya. 20. Anda dihadapkan permintaan mendesak dari atasan, berpotensi mengalihkan fokus, tenggat waktu, tugas-tugas, penjadwalan ulang, kedua kebutuhan, alternatif kompromi, mendelegasikan. Itu deh, yang ini deh, yang B ada solusi soalnya. Salah coy, yang D. Iya tapi oke lah, biar azan dulu. Oke, nanti lagi.